Selamat pagi rekan mahasiswa K26 yang saya banggakan. Pada hari ini kita sudah pada hari ini kita akan mereview ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh rekan-rekan di sini. Dan pertanyaannya itu boleh yang terkait dengan materi kuliah, RBL maupun yang lainnya. Karena pada dasarnya materi itu sudah disampaikan, walaupun mungkin ada beberapa detail-detail kecil gitu ya, atau tambahan-tambahan yang sekiranya mungkin kalau sesuai SAP-nya sih sebetulnya sudah disampaikan, hanya ini mungkin kedalaman dari materi tertentu ya mungkin belum ya. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang kedalaman materi dari suatu subbab tertentu. Ini saya tampilkan SAP-nya ya. Yang akan nanti diujikan di ujian kedua. Jadi bahan dari ujian 2 sendiri itu mulai dari modul 6 ya, modul 6 yang membahas tentang elastisitas osilasi sampai nanti ke modul ke-9 ya. Jadi ada 4 kalau didasarkan kepada materi yang dicakup di modul tutorial, maka dia itu mencakup modul tutorial 6 sampai 9 yang isinya itu adalah elastisitas osilasi, gelombang mekanik, fluida statik dinamik, teori kinetik gas, hukum 1 dan 2 termodinamika. Ya, jadi itu materinya. Dan pada hari Senin yang lalu kita udah mereview ya proses siklus, yaitu proses di termodinamika yang dicirikan pada diagram PV ya, yang beginian ya, diagram PV yang seperti ini, tapi dia membentuk satu siklus tertutup gitu ya. Kemudian kita juga membahas tentang menghitung efisiensi dari menghitung efisiensi dari proses siklus gitu ya, menghitung efisiensi dari proses termodinamika yang menghasilkan satu siklus. Kemudian kita mempelajari tentang hukum 2 termodinamika melalui definisi Clausius, Kelvin dan Carnot, dan diakhiri dengan pengenalan entropi. Nah, tentu saja untuk hukum 2 termodinamika ini, Clausius, Kelvin, dan Carnot ini saya tampilkan di slide kuliah, ya, terutama untuk versi yang baru. Jadi ininya bukan esensinya, tapi yang kita pelajari di fisika dasar ini, kalau dari definisi Clausius, Kelvin, dan Carnot itu sebetulnya membahas tentang 3 hal, yaitu entropi, kemudian efisiensi, dan juga kalau Carnot itu mesin panas ideal, gitu ya, mesin panas ideal. Nah, oleh karena itu yang berkaitan dengan mesin panas atau mesin pendingin itu dibahas oleh Carnot, sedangkan Kelvin itu menjelaskan tentang efisiensi, dan Clausius berargumen tentang definisi laju aliran energi panas atau kalor dari sudut pandang entropi atau kekacauan gerak dari partikel-partikel yang mengalami pemanasan tersebut. Namun tentu saja ini adalah simplistik ya, jadi pendekatannya yang sangat simpel ya, yang disarikan dari materi fisika dasar yang disampaikan. Karena kalau misalnya Anda merujuk ini ke Wikipedia misalnya, ya, saya buka Wikipedia-nya. Wikipedia itu nanti akan Anda
menambahkan penjelasan yang lebih yang lebih naratif, penjelasan yang lebih panjang lebar tentang hukum termodinamika yang tadi disebutkan, termodinamis. Nah, oleh karena itu Anda sebagai mahasiswa mulailah memperbanyak ini acuan atau referensi pustaka ini yang terkait dengan kuliah yang Anda ambil gitu ya. Jadi tidak hanya jadi sumber informasi Anda tidak boleh hanya sekedar dari kuliah saja gitu ya. Jadi silahkan gali informasi yang banyak, sekalipun itu mungkin dibuat kurang baik gitu ya. Sekalipun itu mungkin dibuat dengan kurang baik atau tidak seperti buku teks gitu ya. Jadi kalau yang Anda lihat di sini ya, di Wikipedia tentu saja penyampaiannya ini enggak teoritis seperti halnya di buku Halida Resnik gitu ya. Dan ini saya masuk ke second law of thermodynamics. Di situ nanti akan ada ini various statement of the laws ya. Jadi di sini dan satu lagi, sebagai mahasiswa ITB mulai sekarang harus bisa, atau bukan bisa, harus terbiasa ya, terbiasa dengan teks-teks atau sumber-sumber yang ditulis dalam bahasa Inggris. Itu adalah basic needs ya untuk mahasiswa ITB. Kalau Anda punya kemampuan lebih seperti bisa membaca, memahami teks dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, dan lain sebagainya, itu bonus ya. Itu bonus. Tapi yang diwajibkan Anda, karena kan Anda ada tes TOEFL dan lain sebagainya, itu bukan cuma buat ngetes aja. Jadi itu memang diharapkan Anda punya proficiency atau punya kemampuan dasar untuk membaca teks dalam bahasa Inggris. Jadi jangan terlalu mengandalkan translator ya, fungsi penerjemah pada pada setiap website ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mulailah memahami teks dalam bahasa Inggris, karena buku teks acuan kita juga walaupun sudah ada versi bahasa Indonesia, tapi tetap kita acuannya dalam bahasa Inggris sesuai dengan penerbit aslinya, supaya tidak ada miss of translation dari original author, dari penulis yang yang aslinya dengan apa yang disampaikan di buku tersebut. Oke, seperti yang tadi saya utarakan tentang definisi hukum dua termodinamika, ini ada banyak ada banyak statementnya. Tidak hanya Clausius, Carnot, dan Kelvin, tapi juga dikemukakan misalnya sama Planck. Max Planck itu nanti kita akan pelajari di semester 2 terkait dengan efek fotolistrik yang berkaitan dengan radiasi termal ya. Nah, jadi kalau di fisika dasar 1 kita mempelajari termodinamika dari sudut pandang mekanika, yaitu gerak dari partikel gas. Tapi kalau Planck nanti akan melihat bagaimana thermal dari sudut pandang cahaya. Ya, kita belum menyentuh tentang cahaya karena cahaya itu unik, massless, ya, sebuah fenomena atau sebuah wujud di alam yang tidak punya massa, tapi dia bisa mempengaruhi momentum energi dan juga panas ya di sekitarnya. Padahal dia itu tidak bermassa, tidak berwujud. Sedangkan di termodinamika kita pelajari bahwa partikel gas ya, sekalipun dia itu kecil tapi dia punya massa. Karena atom hidrogen saja dia punya massa walaupun dia hanya punya satu proton, satu neutron, dan satu elektron. Tapi hidrogen tunggal itu nggak ada ya. Hidrogen tunggal itu nggak ada. Jadi dia H2 ya. Atau kita ambil contoh gas monoatomik yang paling sederhana, yaitu helium. Helium itu punya 2 proton, 2 elektron, dan juga 2 neutron. Nah, itu punya massa, gitu ya, punya massa. Sedangkan cahaya tidak. Ya, makanya nanti akan menarik jika
statement dari Max Planck itu juga dimasukkan dalam pendefinisian tentang hukum dua termo. Tapi pada intinya di sini, walaupun di Wikipedia disebutkan definisi dari hukum dua termo secara naratif, ya ini ada prinsip dari Sadi Carnot, kemudian ada pernyataan dari Rudolf Clausius, ya, kemudian juga ada pernyataan dari Lord Kelvin. Jadi ini menarik, ada tiga ada tiga ilmuwan gitu ya, ada tiga ilmuwan yang berasal dari tiga negara berbeda, yaitu Inggris. Ya, kalau ini Lord Kelvin ini dari itu kan British mathematician. Yang satu lagi itu adalah Rudolf Clausius dari Jerman, dan satu lagi Sadi Carnot dari Prancis. Ya, jadi ada tiga sudut pandang berbeda yang membahas tentang hukum dua termo ini. Ya, ini Sadi Carnot. Nanti Anda bisa. Jadi kalau Anda lakukan literatur review sebelum Anda membaca jurnal, membaca artikel ilmiah di publikasi ilmiah, coba-coba dulu untuk membaca artikel di Wikipedia, mau panjang mau pendek, itu dibiasakan. Kalau Anda belum terbiasa dengan materi yang berkaitan dengan sains, bisa juga dimulai dengan hal-hal yang berbau budaya pop, ya, misalnya kalau yang sekarang itu tentang kuliner, ya, atau misalnya tentang boyband K-pop atau girl band K-pop gitu ya. Terbiasa dulu untuk membaca teks dalam bahasa Inggris, baru nanti ke teks sains, ya, yang berkaitan dengan sains, jadi lebih terbiasa. Karena di sini hampir tidak ada rumus, ya, jadi dia pendekatannya naratif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa statement dari ketiga itu, ya, dari ketiga ilmuwan itu naratif, tapi kalau disarikan dalam bentuk rumus, ya, Anda kan senangnya, Pak, rumusnya apa? Bukan, Pak, ini caranya bagaimana gitu kan? Ya, karena kalau engineer memang punya mindset yang agak berbeda, ya. Sekalipun nanti Anda ketika tingkat 2, tingkat 3 pasti akan diubah tuh sama dosen di prodi Anda masing-masing, bahwa berpikir engineer itu nggak cuma hanya plug and play saja, ya, tidak hanya comot dan terapkan dan hitung gitu ya, nggak, tapi Anda juga harus pikir apakah ini tepat, apakah ini masuk akal dan sebagainya, sehingga kalau kita kembali lagi ke sini, kita akan dapatkan bahwa yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius itu nanti berkaitan dengan entropi, Sadi Carnot itu tentang mesin panas dan pendingin ideal, dan Lord Kelvin itu nanti menyatakan tentang efisiensi yang bisa kita dapatkan dari sebuah proses termodinamika. Jadi dari sini, ya, kalau disarikan dan dicocok-cocokkan dengan SAP fisika dasar, ya. Nah, kita juga sudah membahas tentang entropi dan lain sebagainya, walaupun ini sesungguhnya agak rumit, ya, karena menyatakan tentang derajat kekacauan yang alami atau yang terjadi pada suatu sistem, ya, yang nanti akan menghasilkan laju aliran panas. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaannya boleh terkait dengan materi kuliah maupun yang lain. Kemarin saya dapat pertanyaan tentang RBL. Apakah bentar ya. Apakah setiap mahasiswa harus masuk ke dalam video gitu? Bentar ya. Yang nanya itu Sultan.
Oh ya, untuk video presentasi apakah diperlukan semua anggota untuk berada di video atau diperbolehkan sebagian orang saja? Nah, ini ya, ada penjelasan yang lebih detail dari saya yang mungkin agak berbeda dengan apa yang dilakukan sama dosen di kelas lain. Jadi jangan disamain ya. Jadi jangan disamain. Pada dasarnya Anda tuh ngambil video semua gitu ya. Anda tuh loncat-loncat 2 kali gitu ya, squat jump sama reverse motion, ataupun Anda mau melakukan penelitian yang tambahan, misalnya membedakan antara squat jump dengan sepatu dengan squat jump tanpa sepatu misalnya. Tapi kita asumsikan dulu bahwa Anda hanya melakukan 2 lompatan yang diwajibkan saja ya. Jadi kalau misalnya Anda itu anggotanya ada 8, maka pada dasarnya 8 orang itu nanti akan menghasilkan 2 video kan. Jadi total akan ada 16 video kalau misalnya grup itu didiami atau diisi oleh 8 orang gitu ya. Kalau 9 berarti 18. Nah, apakah nanti di video akhir ya, di video presentasi yang durasinya hanya 15 menit itu semua anggota harus keluar atau harus tampil di video? Jawabannya iya. Tapi tampilnya itu tidak harus adegan lompatnya gitu loh ya. Kadang kayak gini. Saya akan merujuk ke ini aja, EduNext, video presentasi dari senior. Jadi sekalipun seluruh anggota itu merekam apa yang mereka lakukan, tapi nanti di hasil akhir dari video tersebut bisa dimasukkan bisa enggak gitu. Bisa dimasukkan bisa enggak, tergantung Anda mau mendesain mendesain video Anda itu isinya mau apa gitu ya. Isinya itu mau apa? Apakah hanya video loncat? Kalau isinya itu hanyalah video loncat-loncat gitu ya, itu maka bisa berarti akan ada setiap anggota akan masuk ke situ terus akan lompat 2 kali gitu kan, squat jump sekali, kemudian reverse motionnya sekali, hanya untuk menggugurkan kewajiban gitu ya, hanya untuk menggugurkan kewajiban Anda mengirimkan video. Nah, tentu saja kalau hasilnya seperti itu diterima, tapi ya nilainya kurang ya, karena kurang kalau Anda kan sekarang Anda bikin video TikTok aja bisa variasinya tuh menarik untuk orang ngelihat, kenapa yang ini tuh Anda minimalis gitu kan, heran. Makanya sekalipun Anda misalnya mengcompile semua video Anda loncat-loncat 2 kali ke dalam video 15 menit, itu tuh sudah menggugurkan, tapi tentu saja nilainya tidak maksimal. Yang maksimal itu adalah Anda seperti membuat presentasi gitu. Anda membuat seperti presentasinya kayak gini lah ya. Jadi ada pengantarnya aja. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 1 Fisika Dasar 1A kelas K26. Saya misalnya siapa? Saya misalnya Mongki Diluvi. Misalnya gini, misalnya saya Mongki Diluvi adalah ketua dari kelompok 1, hari ini akan mempresentasikan dan beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dalam pelaksanaan atau dalam memenuhi tugas research based learning fisika dasar. Nah, pada research based learning atau pada RBL semester ini kami akan melakukan atau akan menganalisis variabel-variabel mekanika yang berkaitan dengan gerak melompat. Nah, itu jadi ada video presentasinya seperti itu, oke, bagus gitu. Nah, itu ada nilai tambah gitu. Jadi tidak hanya sekedar ada video anggota pertama loncat, squat jump, terus reverse gitu. Jadi hanya untuk memenuhi itu saja. Nah, itu kalau hanya sekedar itu saja 8 orang dan menghasilkan 2 buah lompatan, yaitu inilah
tanpa ada misalnya pengantarnya, tanpa ada narasi, tanpa ada grafik, tanpa ada apa, itu sudah menggugurkan kewajiban sebetulnya. Tapi Anda nggak boleh gitulah. Kayak misalnya Anda mau bikin apa namanya video company profile atau profil Anda sendiri, mempresentasikan Anda sendiri gitu misalnya, ya kan pasti ada narasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tergantung nanti Anda mau bikin skenarionya itu seperti apa. Skenario presentasinya itu seperti apa, tapi yang penting 8 orang itu seluruh anggota dari kelompok yang aktif, ya jangan lupa ada persyaratan bahwa di modul tutorial diminta keaktifan semua. Jadi kalau misalnya ada 1 anggota atau 2 anggota dari kelompok RBL itu tidak aktif, bilang aja nggak aktif gitu. Jadi sehingga dia nggak berhak untuk dapat nilai. Dan ketua regunya juga harus tegas. Nah kalau ketua regunya yang nggak tegas, ya maka wakilnya atau perwakilan dari kelompok tersebut yang sebetulnya adalah the main person-nya itu yang harus bilang bahwa nih ketua kelompoknya ini nggak beres gitu ya. Jadi sehingga dia nggak berhak untuk dapat nilai RBL. Dan itu langsung disampaikan ke saya ya lewat jalur pribadi aja di MS Teams. Tapi harus jujur ya, jadi bukan untuk karena Anda bersaing ingin masuk TI, ingin masuk Tekim, ingin masuk apa itu namanya teknik fisika, Anda bersaingnya seperti itu kayak di sinetron, nggak boleh ya. Oke, kembali lagi, jadi intinya semua anggota kelompok harus masuk ke video, minimal Anda loncat-loncat ya, minimal tuh maksudnya gini, kalau nggak punya ide Anda mau ngapain, pembagian tugas di laporan itu mau ngapain, udah aja loncat-loncat gitu ya. Kemudian kalau ada video trackernya juga boleh gitu ya, kalau ada video trackernya. Jadi siapa ya, misalnya sambil saya misalnya anggota kelompoknya siapa ya, misalnya anggota kelompoknya itu 1 tadi Rufi, yang 2 itu Uzumaki, yang ketiga itu misalnya siapa ya, Gintoki, kemudian 4 Sarada, kemudian 5 Michiko, kemudian 6 siapa lagi? Kurosaki. Misalnya anggotanya 7 aja lah, misalnya nomor Nizoro. Nah, di video ini maka seluruh anggota nih ada gitu ya, seluruh anggota nih ada di dalam video itu, tapi Anda bisa tentukan peran masing-masing dari 7 orang ini. Silakan di manage gitu ya. Ada yang mungkin satu sebagai presenternya misalnya ya, presenter misalnya 3 slide pertama gitu kan. Kemudian 2 nanti adalah yang menjelaskan tentang presenter. Ini misalnya 3 slide pertama ini berarti pembukaan gitu kan. Pembukaan. Kemudian nanti yang presenter yang kedua ini 3 slide selanjutnya gitu ya. Yang bahas tentang teorinya misalnya selanjutnya. Kemudian ya 3, 4, 5, 6, 7 nanti bagi peran. Misalnya Anda di sini sebagai peraga, ini 3 orang, ini peraga. Kemudian yang ini presenter ini apa namanya yang membahas tentang analisis gitu ya. Kemudian ini nanti presenter kesimpulan misal gitu ya, kesimpulan. Ya. Nah, ini bisa jadi satu skenario video 15 menit gitu ya. Di mana semua anggota muncul tapi punya peran yang berbeda. Yang paling sederhana ya, ya udah ini 7 orang ini ya
ini ada video squat jump sama reverse 1 2 3 4 5 6 7 semuanya loncat-loncat gitu ya, squat jump, reverse, terus masukin semuanya, dipotong-potong gitu ya, diedit, terus disatuin semuanya, terus jadi ini video Anda loncat-loncat gitu, tanpa ada pengantar, tanpa ada analisis, tanpa ada penyampaian kesimpulan dan lain sebagainya. Ya ini paling minimal gitu ya. Yang paling sederhana ini ya hanya video loncat-loncat dari semua anggota ya, 2 kali dalam kurung squat plus squat plus reverse gitu ya. Nah ini yang paling sederhana lah gitu ya, yang paling sederhana, nggak punya ide sama sekali kan, nggak ada apa namanya, ada sama sekali gabut gitu ya, nggak punya inspirasi sama sekali mau bikin kayak gimana gitu ya. Paling minimal inilah ya, paling minimal ini, tapi tentu saja ini nilainya yang paling minimal gitu ya untuk video. Tapi makanya saran saya, sekalipun Anda ini sebetulnya punya video semua ya, Anda loncat-loncat seperti itu, tapi nanti ketika di tayangan video presentasi yang akhirnya ya, kalau ada waktu menampilkan semua boleh, jadi di kotak-kotak kecil gitu ya. Nah, misalnya di kotak-kotak kecil ya kan Anda bisa desain sebetulnya kayak gini misalnya. Kan tadi 7 orang misalnya ya. Ini ada video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7 misalnya. Terus di setting waktunya pas loncat itu T0 gitu ya. Nah, nanti ininya penampilannya itu gimana? Ini kan bisa gitu ya sebetulnya dari video editing. Kemudian itu sebetulnya bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan waktu 15 menit video tersebut. Atau Anda perwakilan gitu ya. Perwakilan hanya beberapa orang saja yang melakukan percobaan. Misal Anda melakukan percobaan itu nggak hanya 2 kali lompat beginian aja, tapi melakukan perluasan. Misalnya tadi yang seperti yang tadi saya sebutkan, kalau melompat tanpa alas kaki gimana? Atau Anda pakai alas di lantai, pakai yoga mat atau pakai sejadah gitu misalnya. Nah, itu apakah mempengaruhi ini tolakan maksimum gitu ya? Nah, itu bisa saja video peragaannya itu ya hanya beberapa orang gitu, karena Anda misalnya melakukan percobaannya nggak cuma 2 itu, tapi melakukan variasi yang lain misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan Sultan tadi, ya semua anggota harus masuk video, tapi peranannya bisa beda-beda gitu ya. Karena pada dasarnya Anda kan ketika ngambil data, ngambil video itu semuanya 2 kali minimal kan, ya. Sesuai dengan arahan pada modul, makanya gitu. Makanya semuanya yang paling minimal ya ini, yang paling sederhana itu Anda video loncat-loncat semuanya masukin ke video itu gitu. Itu yang paling sederhana, tanpa ada narasi, tanpa apa gitu. Jadi hanya menyampaikan ke saya misalnya hanya, Pak ini buktinya kami udah ngelakuin, nggak nipu gitu ya. Nggak kaleng-kaleng bikin laporannya tuh, ada datanya gitu. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi tentu saja nilainya minimal. Karena kalau dibikin sebuah video presentasi seperti yang ini, ya, seperti yang video-video presentasi yang lalu misalnya, yang RWL yang lalu, terutama pada saat yang daring ya, yang daring ini misalnya percepatan gravitasi yang ini gitu ya. Nah, itu oke lah, itu nilainya lebih baik ya. Nilainya lebih baik karena Anda ya ini ya kayak Anda udah penelitian Anda mempresentasikan kan, itu kan yang di pendidikan yang sekarang, bahwa apapun capaian Anda harus bisa mempresentasikan apa yang Anda telah lakukan gitu. Anda bisa promosi gitu. Walaupun halnya itu ya mungkin kecil gitu ya, atau
apa namanya, semua orang juga loncat-loncat, ngapain juga saya harus ini. Tapi itu kan ini apa namanya, salah satu untuk mempromosikan diri, marketing dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab dari pertanyaan rekan-rekan semua yang mirip-mirip dengan itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain, silakan. Kok diem aja ini? Di hari udah mau akhir-akhir. Silakan kalau ada pertanyaan. Pada sepi, coba saya panggil ya, acak aja. Oke, Nadia Gunawan ada di kelas? Halo, Nadia Gunawan ada di kelas? Oke, Yusuf Lamuri apakah ada di kelas? Kok nggak pada ngerespon? Coba. Soalnya ini nggak ada respon, saya curiga. Ini apa namanya? Ada technical difficulties? Enggak Pak, bingung aja Pak. Nyimak Pak, saya nyimak. Oh, Aman, Pak. oke. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Aman. Benar nih, nggak ada pertanyaan nih. Pak, kalau ini Pak paling oh ya, sok. Silakan. Kalau buat ujian. Monggo, siapa tadi? Itu enggak Pak? Kenapa? Kedengeran? Ayo, silakan. Halo? Ya. Kalau buat ujian nanti ada kayak kisi-kisi latihan gitu nggak Pak? Ada apa? Latihan kisi-kisi gitu. Latihan kisi-kisi gimana maksudnya? Yang mencakup materi ujian gitu Pak. Ayo, Anda mau ini apa? Mau bertanya tentang apa? Kalau kayak SMA enggak lah, ya. Kayak latihan ujian kayak SMA dulu enggak lah. Kan udah mahasiswa kan, Anda harus bisa nyari soal sendiri, membahas, cari penyelesaiannya sendiri, atau membahas dengan rekan-rekan gitu ya, sambil diskusi. Karena itu sebetulnya yang diinginkan. Tapi kalau misalnya Anda ada pertanyaan tertentu ya tentang materi tertentu, silakan aja. Karena nggak ada sesi. Kalau di saya nggak pernah kasih apa itu namanya sesi khusus sesi khusus tentang ujian gitu ya. Untuk persiapan ujian biasanya saya ngasihnya itu kayak kuis gitu ya, kayak kuis besar gitu ya. Dulu waktu sebelum pandemi itu sebelum sebelum ujian ada kuis besar yang mencakup tentang materi untuk ujian. Tapi kalau sekarang tidak ya, kalau sekarang tidak, karena Anda punya tugas yang ini kan, Anda itu di pekan 15 punya tugas mengerjakan RBL sama persiapan ujian matematik kan? Ya kan? Di sini kan?
Ini kan Anda itu tanggal 4 ujian matematika dasar kan? Iya, Pak. Makanya saya nggak ngasih kuis tambahan apapun. Ya. Kita hanya interaksi saja karena Anda punya prioritas tugas yang harus dikerjakan. Ya, jadi jawabannya tidak ya. Kecuali Anda ada pertanyaan yang harus yang minta untuk ini kan. Apa jaringan saya sedang jelek? Oh, tadi Nadia ya. Oke. Ya saya percaya aja lah. Saya percaya Anda jujur karena saya juga pernah jadi mahasiswa ngibulin ngibulin dosen itu apalagi kalau kepepet gitu ya. Itu suatu hal yang tidak terpuji, tapi kalau udah kepepet ya gimana lagi gitu. Tapi ya sudah, saya percaya Anda jujur. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Nah, ini sambil kita review juga sih sebetulnya. Paling review yang bisa saya lakukan di sini hanya menyampaikan ini aja sih sebetulnya. Contoh-contoh soal yang bisa kita lihat dari ujian-ujian yang lalu yang mungkin bisa nanti divariasikan untuk soal ujian gitu. Karena ini ya, kayaknya misalnya yang ini saya ambil dari solusi ujian 3 tahun 2015 karena saya nggak punya contoh soal yang ujian 2 tahun 2015. Tapi contoh soalnya seperti inilah. Dan bagi Anda yang sudah membeli buku VWiki, seharusnya ini sudah ada penjelasannya dari kakak-kakak di Himavi ya. Karena yang ada di buku VWiki itu tidak diselesaikan oleh tim dosen. Jadi yang ada di VWiki itu bukan solusi resmi, tapi itu yang dikerjakan oleh kakak-kakak di Himavi gitu ya. Tapi soalnya sama. Seperti berikut. Jadi misalnya Anda punya gelombang dengan fungsi seperti ini ya. Nah, gelombang ini mengalami superposisi dengan gelombang lain, sebut saja dia Y2 yang memiliki amplitudo frekuensi panjang gelombang yang sama. Nah, artinya komponen yang ininya sama nih. Nah, yang 0,03 meternya sama, kemudian frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama. Nah, Anda harus tahu di fungsi gelombang ini frekuensi ada di yang mana? Halo? Frekuensi gelombang ini ada di bagian yang mana? Informasinya. Tuh, kok sunyi lagi? Di saya dulu, Pak. Halo, di bagian yang mana? Di bagian 0,6 itu, Pak. Ya, 0,6 ya. Tapi ingat, bukan 0,6 nilai frekuensinya ya. 0,6 ini bukan nilai frekuensinya. Anda harus tahu yang yang tercantum di sini itu apa? Ya. Ada yang ingat? Omega, Pak. Omega itu variabel apa? 2πf. Ya, didefinisikan sebagai 2πf, tapi namanya tuh apa? Omega itu apa? Frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Ya, makanya dia ada 2πf, sedangkan f sendiri. Ya. Dan ini lihat, dia itu ini Anda lihat, ini kira-kira kalau dari fungsi gelombang ini, fungsi gelombang yang satu ini, omeganya berapa? (0,6 pi, Pak. Ya, betul. Jadi bukan 0,6 ya, tapi 0,6 pi. Ini ada ininya nih, ada pi-nya di sini. Ya. Maka dari situ bisa nanti Anda sarikan berapa frekuensinya. Nah, kalau panjang gelombang, ini yang basic-basic dulu nih. Anda harus paham dulu hal-hal yang basic sebelum nanti melangkah ke yang lebih advance. Coba, kalau panjang gelombang diambilnya dari Px, Pak. ya, dari Px. Yang mananya? Yang mananya? Yang Pi-nya atau yang X-nya?
Yang P-nya, Pak. Yang P-nya, ya, yang P-nya, ya. Nah, di sini, ya, yang variabel yang ada di depan X itu apa? Fisikanya, rumusnya. Coba Anda ingat rumusnya. Yang di depan X itu variabel apa? K ya Pak. K itu apa namanya? Bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Hubungan bilangan gelombang dengan panjang gelombang? K-nya 2pi per lambda. 2pi per lambda. Ya, makanya jangan ini. Makanya jangan salah. Jangan ketukar-ketukar. Ya, seperti itu. Nah, lihat. Ya, komponen jarak X dengan waktu polaritasnya sama. Atau ininya magnitudonya, bukan magnitudonya, tandanya sama, ya. X positif, T komponen yang X positif dan komponen yang T ini positif. Maka ini gelombangnya merambat ke kanan atau ke kiri. Merambatnya ke X positif atau merambat ke merambat ke X positif atau ke X negatif. Kalau seperti ini. Kiri, Pak. Ke kiri, ya, ke X negatif. Karena ini tadi, ya, seiring berjalannya waktu, ya, T-nya ini makin besar, T-nya ini makin besar. Kalau X-nya ini makin besar, maka tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan syarat awal, ya, tidak sesuai dengan syarat awal, sehingga ini X-nya juga harus negatif supaya dia yang satu naik, gitu ya, yang satu naik, T-nya nambah, X-nya turun, gitu ya, makanya dia merambat ke sumbu negatif, ya, ke sumbu X yang negatif. Kalau dia ini, nah makanya kalau menurut Anda Y2 ini, coba ya tadi disampaikan, amplitudo sama, frekuensi sama, panjang gelombang sama, namun merambat ke arah sebaliknya. Maka apa yang berbeda? Plus minusnya, Pak. Iya, plus minusnya yang ada di sini, ya. Oke. Nah, ini untuk yang gelombang aja, karena kenapa? Tanpa adanya pemahaman terhadap rumus, ya, dalam tanda kutip, kalau di fisika tuh kami nggak suka dengan ini, kami nggak begitu suka dengan rumus karena seakan-akan dia itu menyederhanakan permasalahan. Anda nanti masuk ke teknik fisika di teknik kimia dan juga itu teknik industri, nanti akan diperkenalkan penyebutan variabel-variabel atau fungsi-fungsi matematik yang bersesuaian. Oleh karena itu, kalau dulu di SMA Anda belajar ini rumusnya apa, jangan rumus, ya. Jadi itu kebiasaan dari SMA yang sebetulnya terapan, gitu ya, aplikatif, tapi seakan-akan menyederhanakan. Ini rumusnya apa, itu rumusnya apa. Bukan rumus sebetulnya kalau kita melihat permasalahan engineering, science, dan lain-lain, tapi adalah problem solving, gitu ya. Problem ini fenomenanya seperti apa, kemudian model matematikanya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, dengan demikian maka persamaan Y fungsi X dan T ini merupakan fungsi, ya, fungsi atau solusi dari persamaan gelombang atau permasalahan gelombang yang kita tinjau, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda udah di tingkat 2, tingkat 3, jangan mindsetnya itu seperti SMA lagi. Ini rumusnya apa? Bukan. Bukan rumus, tapi ini adalah fungsi dari solusi gelombang. Ini adalah fungsi gelombang yang merupakan solusi dari persamaan gelombang yang kita tinjau, seperti itu. Jadi Anda harus bisa lebih teknikal, harus lebih scientific dalam ya itu tadi. Makanya nanti saya akan lihat video presentasi Anda di RBL ini. Anda udah improve belum tuh? Ya, dari mindset SMA ke mindset mahasiswa, Anda udah bisa mengartikulasikan kata-kata sains dan engineering yang penting enggak, gitu. Jadi udah enggak lagi menggunakan terminologi yang dulu pernah Anda gunakan di SMA. Ya. Nah, oke, tadi sudah disebutkan bahwa kalau Y2-nya merambat ke arah sebaliknya, maka yang ini menjadi kebalikannya, yaitu jadi negatif. Maka harusnya Anda tahu dong, arah rambat gelombang ini udah tadi dijawab. Hitung frekuensi panjang gelombang, laju rambat
Oke. Nah, menghitung laju rambat gelombang Y1 gimana caranya? Omega per K. Pak. Ya, kalau laju rambatnya gimana caranya? Kan tadi Anda udah dapat frekuensi sama panjang gelombang kan ya? F kali lambda, Pak. Lambda frekuensi ya, Pak? Iya. Ya, jadi untuk menghitung laju rambat gelombang, Anda kalikan itu kan? Anda kalikan kalau dengan cara SMA ya, Anda kalikan panjang gelombang dengan frekuensi ya. Itu dengan cara SMA. Tapi sesungguhnya ada cara yang lebih fisika dasar ya, yang lebih saintifik, yaitu itu kan yang ini nih. Kalau di gelombang, kita ke gelombang mekanik, kecepatan rambat ya, karena hati-hati ada kecepatan rambat dan ada kecepatan transversal ya, ada kecepatan rambat dan ada kecepatan transversal. Kalau yang kita hitung di sini adalah kecepatan rambat. Kecepatan rambat ya dihitung dari panjang gelombang dikali panjang gelombang. Tadi pertanyaannya adalah kecepatan ya. Kecepatan rambat gelombang itu adalah ini kan panjang gelombang dikalikan frekuensi. Tapi yang lebih fisika itu adalah frekuensi sudut dibagi dengan bilangan gelombang. Karena dia dari sini nih. Dia ini dari persamaan gelombang tali ya. Persamaan gelombang tali yang diinikan di sini ya, yang didefinisikan di sini, sehingga nanti ininya yang lebih fisis ya, yang lebih fisis itu sebetulnya adalah omega ya, omega dibagi bilangan gelombang ya, frekuensi sudut atau ya, kalau di sini dia kalau di gelombang dia itu frekuensi sudut dibagi dengan K, karena nanti omega ini ya, omega ini dengan omega kecepatan melingkar itu tuh serupa gitu ya, bahkan sama gitu, karena itu tadi kalau dia direpresentasikan dalam jadi saya perasaan pernah menggambar hal itu di materi ini deh, mana ya, analogi omega yang ini dengan omega yang sudah kita pelajari di gerak melingkar itu sebetulnya sama, karena kalau di gelombang itu kan kita ini analoginya, atau di sini aja ya, atau di sini aja, ini saya misalnya new slide nih, kalau misalnya ini ya, ini tadi ya Y sebagai fungsi X dan T ini ada di ranah waktu, dan juga ingat kalau di gelombang XT ini juga ada ranah X. Jadi kalau di gelombang dia itu ada ranah ruang di mana dia merambat, dan ada waktu di mana dia itu bergetar. Nah ini kan dia ininya begini ya, fungsinya kan gini, sinusoidal ya, fungsinya sinusoidal, ini juga sama gitu ya, sinusoidal. Harmonik ya, harmonik. Nah ini kalau misalnya saya gambar ya, ini kalau misalnya saya gambar di ranah yang lain, ini kan dia naik turun. Nah itu sebetulnya dia itu kan melingkar juga, ini naik, ini turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Makanya omega yang kita dapatkan di gelombang sama di gerak melingkar itu sama, karena sebetulnya kalau gelombang ini digambar dalam diagram yang lain itu kecepatan periode dia naik turun itu sama seperti periode dia melingkar satu putaran gitu, makanya ada kesamaan ya antara omega di gerak melingkar dengan omega di sini ya. Dimana dari sini kan ini satu ini kan kalau ini satu panjang gelombang gitu ya. Oh sorry, berarti ini saya salah.
berarti ini saya salah, ini harusnya di atas gitu ya, karena kalau yang omega ini kan berhubungan dengan ini ya. Sorry, berarti ini saya ini gambarnya ini salah. Ini harusnya yang T, ini yang X. Ya, ini yang X, yang ini T. Karena ini kan satu puncak, satu lembah, ini kan satu periode gitu ya. Ini kan satu periode. Kemudian omega itu adalah sama dengan 2PF sama dengan 2P per T kan. Satu periode. Makanya ketika dia naik turun, dia bisa direpresentasikan dalam ini. Karena ini kan ada fasenya nih, ya. Ini kan ada fasenya. Dia di puncak itu di sini, gitu ya. Dia kemudian di lembah itu di sini, gitu ya. Nah ini kan sudut, ini kan sudut, gitu ya. Ini sudut. Gitu ya. Nah itu ketika dia dipresentasikan dalam koordinat radial, dia itu sebetulnya menunjukkan hal yang sama antara omega gerak melingkar dengan omega pada gelombang. Oleh karena itu sesungguhnya dia punya satuan yang sama dan juga fisis yang sama. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Ya, laju rambat gelombang tadi diselesaikan dengan mengalihkan panjang gelombang dikalikan frekuensi yang juga bisa Anda dapatkan dari sini ya, dari persamaan fungsi ini ya. Ini omeganya 0,6 pi dan K-nya itu adalah sama dengan pi ya. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan itunya, laju rambat gelombangnya tanpa harus menghitung panjang gelombang dan frekuensi, karena langsung aja dari omega dan K yang ada di sini Anda bisa langsung tahu berapa laju rambat gelombang. Nah, yang satu lagi, hati-hati kalau di gelombang tali, terutama itu nanti ada yang disebut sebagai kecepatan transversal. Ya, ada lagi yang disebut sebagai kecepatan transversal. Itu adalah turunan dari fungsi gelombang ini. Ya, kecepatan transversal itu adalah turunan sekali terhadap waktu dari sini. Kemudian yang itu yang akselerasi ya, percepatan transversal itu adalah turunan 2 kali terhadap waktu dari fungsi gelombang ini ya. Jadi ada bedanya antara laju rambat gelombang atau kecepatan rambat gelombang dengan kecepatan transversal. Karena ingat, gelombang itu di mekanik ya, gelombang mekanik bukan di gelombang M. Kalau di gelombang mekanik itu adalah getaran yang merambat kan. Getaran bergetar dalam ranah waktu, tapi dia juga merambat dalam ranah ruang. Makanya saat dia bergetar, dia juga punya kecepatan getar, punya kecepatan transversal. Oleh karena itu, hati-hati. Ada nanti diminta menghitung kecepatan transversal sama menghitung laju rambat gelombang. Itu makhluk yang berbeda ya, jangan disamakan. Nah nanti teman-teman kita yang masuk ke teknik fisika dan nanti terjerumus, dalam tanda kutip, atau Anda bukan terjerumus ya, Anda misalnya senang sama hal-hal yang berbau yang berkaitan dengan akustik, suara dan sonar dan lain sebagainya. Gelombang tuh mainannya gitu loh. Jadi nanti pemahaman basic yang seperti ini harus bisa dan ini nanti di tingkat 2-3 nanti kalau udah belajar mekanika, kemudian gelombang, kemudian matek 1, matek 2, maka nanti itu Anda bisa mendefinisikan atau bisa menjelaskan tentang suara ya, akustika, gelombang suara ya, secara vektor dan lain sebagainya. Nah, itu jadi lebih menarik. Sehingga nanti bisa tahu proses pembiasan, pemantulan suara, echo, gema, kemudian bagaimana meredam suara dan lain sebagainya. Nah, itu juga ini. Tapi kalau yang di soal ujian ini dia nih gelombang tali nih. Kenapa gelombang tali? Karena ini ada Y, jadi osilasinya naik turun ya. Tapi dia merambat ke arah X. Oke, hitung simpangan maksimum setelah tentukan persamaan fungsi gelombang hasil penjumlahan dua gelombang tersebut. Berarti ini Anda diminta untuk melakukan superposisi ya.
superposisi dari Y1 Y2 dengan Y2-nya itu adalah gelombang yang sama tapi merambat arah kebalikan. Kemudian hitunglah simpangan maksimum elemen medium yang berada di posisi sekian, ya. Jadi di sini ya masukkan X-nya ke dalam persamaan ini, ya, simpangan maksimum. Oh, oke. Ya, hitunglah simpangan maksimum ini maksudnya adalah jadi tentukan dulu superposisinya, ya. Tentukan dulu superposisi yang dihasilkan dari dua buah gelombang ini, kemudian fungsi gelombang hasil superposisi, cari simpangan maksimumnya, cari amplitudo maksimumnya untuk posisi sekian, gitu ya. Jadi kalau di sini setelah Anda dapatkan fungsi superposisinya yang ini kan terpisah nih antara ruang dan waktu, ya kan? Karena karena yang berinteraksi di sini adalah gelombang ke kanan ke kiri dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Nah, sehingga nanti ini menghitung simpangannya itu adalah tinggal memasukkan saja X-nya ke dalam sini, ya. Dan ya jadi ini adalah amplitudo yang baru, ya. Ini menjadi amplitudo yang baru yang 0,06 dikalikan sinus pi X ini adalah menjadi amplitudo yang baru hasil superposisi. Sebentar, saya kira ini udah ya di gelombang mekanik tentang superposisi. Nah, harap diperhatikan juga karena pembahasan tentang gelombang dan superposisi ini cukup diverse, ya, walaupun hanya disampaikan dalam satu pekan, tapi ini cakupan materinya ini cukup diverse, ya. Ya, yang ini nih. Ini amplitudo, ya, yang disebut sebagai amplitudo hasil superposisi itu kalau kasusnya adalah gelombang ke kanan ke kiri bertemu, maka yang disebut sebagai amplitudo baru itu adalah yang ini, yang ada ininya nih, yang tanpa ada variabel waktunya, ya, yang tanpa ada variabel waktu. Jadi yang ini. Oke, itu tadi yang ya silakan. Ya silakan. Interferensi sama superposisi itu beda berarti, Pak? Interferensi itu adalah contoh khusus dari superposisi. Ya, jadi superposisi itu adalah term besarnya, adalah topik besarnya. Jadi interferensi itu adalah subtopik khusus dari superposisi. Karena superposisi itu nggak cuma tidak hanya melibatkan penjumlahan dua buah gelombang, dia bisa ada 3, bisa ada 4, 5 sampai ribuan jutaan gitu loh, ya. Jadi kalau terminologi superposisi itu adalah artinya penggabungan semua gelombang yang terlibat dalam sistem tersebut. Tapi kalau interferensi itu adalah efek yang dihasilkan dari penggabungan dua buah gelombang, gitu, ya. Jadi interferensi konstruktif destruktif itu kan hasil dari interaksi dua buah gelombang, bisa saling menghilangkan dan saling menguatkan, minimal 2. Dan kita lihat dari efeknya. Kalau superposisi itu hanya penjumlahan saja, ya. Kalau superposisi itu artinya kita hanya melakukan penjumlahan gelombang saja tanpa perlu melihat efeknya itu bagaimana. Tapi kalau interferensi itu adalah penggabungan gelombang. Jadi contoh khusus superposisi, contoh yang lebih spesifik gitu ya. Tapi kita lihat juga bagaimana efeknya gitu. Kalau yang intinya yang jelasnya dia akan menghasilkan interferensi konstruktif, destruktif atau peralihan gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Nah, terkait dengan superposisi, saya pernah menyampaikan bahwa ini ya, kita harus hati-hati ketika melihat persoalan interferensi karena kalau amplitudonya berbeda, kalau amplitudonya kayak gini, ini di soal ini dia diberikan kemudahan di mana nih ya, gelombang kedua memiliki amplitudo, frekuensi dan panjang gelombang yang sama, namun merambat ke arah yang sebaliknya. Nah ini keywordnya dia memiliki amplitudo, frekuensi dan panjang gelombang sama. Kalau amplitudonya berbeda, maka tidak bisa menggunakan yang gini.
saya kalau nggak salah sih saya udah pernah cerita ya, bahwa kalau amplitudo dari A ini tidak sama, maka persamaan penjumlahan fungsi kosinus dan sinus ini nggak berlaku. Anda harus menggunakan cara vektor. Yang di buku Haliday-Resnick itu ada chapter khusus untuk fasor, ya, chapter khusus untuk fasor. Di bab tentang itu, di bab tentang, bentar ya, ini saya ke Fundamental of Physics. Wave 1 kalau nggak salah itu ada yang berkaitan dengan ini phasors, phase vector, ya. Phasor itu adalah fase. Jadi kalau misalnya amplitudo gelombangnya nggak sama, maka Anda harus menggunakan cara fasor. Dan ini pernah muncul di ujian, ya. Pernah muncul di ujian, tapi saya lupa ujian yang tahun berapa. Ini coba kita explore ya. Contoh. Sebuah balok. Oh ya, ini yang berkaitan dengan peserta tugas berkursi osilasi. Nah, ini berkaitan dengan osilasi. Ini pernah muncul di. Bentar ya, ini saya side track untuk hanya melihatkan tahun 2018 soal ya muncul itu bukan gelombang tapi osilasi. Kayaknya ini deh, ya. Kayaknya ini oke, kayaknya ini. Jadi jadi di tahun 2018 soal ujiannya itu pernah muncul osilasi, ya, elastisitas dan osilasi, dan juga gelombang, ya. Dan gelombang di sini yang bikin menariknya itu adalah superposisinya tidak beramplitudo sama, ya. Karena kalau dari sini, ya, mana ini ya, nih. Sebuah gelombang mekanik dihasilkan dari tegangan tali T pada tali yang memiliki rapat massa sekian. Gelombang tersebut memiliki amplitudo 0,04 meter. Sedangkan gelombang yang kedua yang nanti akan superposisi itu adalah 0,03. Lihat ya, ini 0,04, ini 0,03. Kalau kasusnya seperti ini, maka mau nggak mau Anda harus menggunakan fasor. Dan di VWiki saya kira ini sudah masuk ya di buku VWiki yang terakhir. Namun cara penyelesaiannya harusnya seperti ini. Jadi menggunakan cara fasor. Jadi Anda definisikan nih gelombang 1 yang ini, ya, yang A1 seperti ini. Kenapa panahnya dia ke kiri dan lain sebagainya? Lihat ada sudutnya, ada sudut fasa yang ada di dalam fungsi gelombang. Jadi di sini contoh kasusnya nih, ya. Anda harus merekonstruksi fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang Y untuk yang aslinya, ya. Y yang aslinya ini ada di sini. Amplitudonya 0,04 nih, menjalar ke arah sumbu X negatif, panjang gelombangnya 0,5 meter, frekuensinya 20. Artinya Anda bisa hitung berapa K dari sini, berapa omega dari sini, dan ini ada sudut fasenya, ya, ada sudut fase awal. Pada saat T0x0, simpangan gelombang adalah 0,02. Jadi pada saat T0x0, pada saat awal, ya, di waktu sama dengan 0 detik dan X sama dengan 0 meter, simpangannya itu udah 0,02. Artinya, kalau kita nih ya, nyatakan semua fungsi gelombang dalam sinus, ya, apalagi di sini ada pernyataan harus menggunakan sinus. Jadi pada saat sinus 0, jadi pada saat T0x0, persamaan sinusnya itu menghasilkan 0,02 dari 0,04. Artinya kan setengahnya, ya. Berarti fase awal, ya, berarti fase awal dari gelombang ini itu bukan 0, ya. Pasti bukan 0, pasti bukan 1, tapi 30 derajat kan. Sinus 30 derajat itu kan setengah. Dan ini amplitudonya juga kan faktornya setengah, ya. Jadi pada saat kondisi awal amplitudonya itu sudah 0,02. Ya, jadinya ada fase awal 30 derajat, ya. Ada fase awal 30 derajat. Nah, di situ fase awal inilah yang nanti akan ini jadi penting karena lihat, makanya kenapa panah A1 ini seperti ini karena dia dipengaruhi oleh itu, ya.
Karena dia dipengaruhi oleh fase awal yang tadi, ya. Dipengaruhi oleh fase awal yang tadi. Oke. Jika terdapat fungsi gelombang jika terdapat gelombang lagi dengan fungsi gelombang ini dan bersuperposisi dengan gelombang tersebut di atas, tentukan fungsi gelombang hasil superposisi, ya. Jadi caranya menggunakan fasor, Anda definisikan gelombang 1 yang ini, gelombang 2 yang ini. Oh ya, sebentar. Yang A1 ini kenapa dia 5pi/6? Coba kita lihat. Kenapa dia 5pi/6? Kenapa dia 5pi/6? Penjelasannya ini, nah di sini fungsi gelombang secara lengkap adalah seperti ini, tapi dia 5pi/6-nya itu fase awal. Oh, ini dia, ya. Ini dia. Karena ini pada saat T sama dengan 0, simpangannya adalah sekian. Berarti ini kan, berarti fase awal itu bisa bernilai 30 derajat atau bernilai 330 derajat. Ya, karena ini kan kalau fungsi sinus itu kan sebentar. Fungsi sinus sebentar. Fungsi sinus mana sih? Nah, ini di sini terus kita ini kan mana sih ini? Oh, new slides. Kalau fungsi sinus kan gini ya. Kan gini. Ini kan. Ini kan gini. Ini 1. Ini misal ini X. Ini Y sama dengan sinus dari X gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti X-nya kalau di ini X-nya adalah sama dengan 90 derajat, atau kalau ini X berarti dia bukan derajat ya, tapi dia pi/2. Pi/2. Maka kalau setengah di sini, ini di setengah, berarti kan dia akan ke sini. Ya, berarti dia di sini sama satu lagi di sini. Ya, satu lagi di sini. Jadi, sebentar. Kok 5/6 pi ya? Kok 5/6 pi ya? Ini kan harusnya ini kan 30, ini kan berarti pi/6. Kalau ini pi/2. Ini 1/6 0,16 sekian. Nah, di sini oh, ini 1 pi. Kalau ini pi, ini pi. Oh iya betul. Saya yang salah. Bukan 330 tapi di 150 ya. Di derajat 150. Maka ini 5/6 pi ya. Kalau ini 2 pi. Ya, ini 2 pi. Ya. Jadi dari mana? Kenapa sih yang dipilihnya bukan yang 30 derajat? Nah, ini ada penjelasannya. Fase awal, jadi kalau dari dari fungsi gelombangnya, ya kita dapatkan fase awal itu kalau nggak 30 derajat, dia itu 150 derajat. Nah, karena ada dualitas ini, maka kita lihat kecepatan transversalnya. Kecepatan transversalnya di sini coba ya. Nah, ini pada saat T0x0 simpangan gelombang adalah 0,02 dan laju getarnya ke arah sumbu Y negatif ya. Artinya ketika ini diturunkan dia itu jadi negatif gitu. Pada saat fungsinya udah diketahui dia malah jadi negatif. Nah, makanya sehingga dengan demikian maka yang bisa menyebabkan itu ya, karena setelah dia diturunkan dia menjadi fungsi kosinus ya. Maka kita lihat fungsi kosinus. Kalau fungsi kosinus itu direndengkan, ya, ditampilkan secara bersama X gitu ya, dengan ini Y sama dengan cos X, maka dia itu gini kan? Ini kan? Nah, ini adalah pi/2 yang tadi ya, ini positif. Nah, ini negatif kan? Nah, makanya dia dipilihnya yang 150 derajat. Bukan yang 30 derajat.
ya, bukan yang 30 derajat tapi yang 150 derajat atau yang 5 pi per 6, karena tadi ada syarat awal, ya, ada syarat pada saat T0 X0 simpangan gelombang adalah 0,02 dan laju getarnya ke arah sumbu Y negatif. Nyatakan semua fungsi gelombang dalam sinus, ya. Seperti itu. Oke, nah kembali lagi ke fasor. Nah, makanya di sini gelombang 1 fasenya itu adalah 5 per 6 pi, sedangkan kalau yang ini, yang gelombang yang kedua ini pi per 3, ini ya, dari sini. Dari soal, ya. Dari soal ini didapatkan ini pi per 3, ya. Nah, komponen yang ini enggak, komponen yang Kx sama omega T enggak masuk hitungan, ya, enggak masuk hitungan. Karena untuk fasor ini kita menganggap bahwa xt-nya itu 0, ya. Xt-nya itu 0, maka si fase awalnya sajalah yang nanti akan pengaruh dalam penghitungan fasor. Nah, oleh karena itu ini gelombang 2, ini gelombang 1. Nah, caranya untuk mendapatkan ini, ya, adalah kita lakukan melakukan penjumlahan vektor, ya. Penjumlahan vektor A1 ditambah A2 hasilnya ini adalah resultannya. Maka nanti untuk mencarinya adalah menggunakan ini, ya, menggunakan apa namanya, penjumlahan vektor, kemudian nanti dicari amplitudonya dan lain sebagainya. Nah, itu caranya, ya, itu caranya. Nanti harusnya bagi Anda yang sudah punya buku Viwiki ini harusnya udah ada, ya, ini harusnya ada. Dan bagaimana mencari fase akhirnya dan lain sebagainya juga ini sudah ada. Nah, itu kalau misalnya contoh kasus untuk superposisi yang frekuensinya yang amplitudonya berbeda. Kalau amplitudonya sama, nah syukur-syukur Anda dapat ini dengan penjumlahan sinus kosinus yang biasa, ya. Oke, silakan, ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, kalau yang ini gelombang mekanik. Gelombang mekaniknya ini gelombang tali, ya, gelombang tali. Kemudian kalau yang osilasi ini sebuah balok bermassa 5 kg diletakkan pada pegas yang terhubung dengan tembok dan diletakkan di permukaan horizontal yang licin. Nah, ini tinggal digambar aja sih. Daya imajin apa? Oh iya, Anda kalau dari soal cerita seperti itu harus bisa gambar. Jadi jangan hanya tidak semua soal ujian nanti ada gambarnya. Jadi kalau dari sini ilustrasinya kayak gini, ini pegas, ini kemudian kayak gini. Kemudian nanti dia ditarik itu, ya, ditarik sejumlah F atau untuk delta X tertentu gitu kan. Ditarik ke ini bukan F, ini saya suka salah. Karena F-nya itu nanti berkebalikan. Ya, ditarik sejauh delta X, kemudian nanti dia ada gaya ke sebelah kiri gitu kan. Nah, ini ya, kemudian soalnya gimana sih? Terhubung dengan tembok diletakkan. Nah, gaya horizontal 15N diperlukan untuk menahan balok ketika ditarik. Nah, jadi ketika ditarik 0,03, delta X-nya ini sama dengan 0,03 meter. Ini 5 kg. Ini ada konstanta pegasnya, saya lupa berapa. Oh, justru minta dicari, ya. Oh ya, konstanta pegas. Lalu kemudian dilepas dan mengalami osilasi harmonik sederhana. Nah, artinya ketika dia ditarik sejauh delta X 0,03 meter, itu adalah sama dengan gaya 15 Newton gitu, ya. Ya udah, ini kan sigma F sama dengan MA gitu, ya. Kemudian tadi disebutkan ini sigma F-nya ini sama dengan 0 karena ditahan kan. Di soalnya kan dia ditahan, ya. Gaya horizontal 15 Newton diperlukan untuk menahan balok ketika ditarik 0,3 meter dari posisi setimbangnya. Nah, gitu. Makanya nanti
Ya udah, ini berarti kan sigma F-nya ini kan sama dengan ini kan. Ini kan berarti adalah F eksternal dikurangi gaya pegas Kx sama dengan 0. Udah, bisa dicari. Nah, bisa dicari K-nya itu berapa. Kemudian energi total dari sistem osilasi. Nah, energi total ya gampang. Potensial pegas kan. Energi total adalah sama dengan energi potensial pegas ditambah energi kinetik pegas gitu ya. Ini sama dengan energi potensial maksimum. Ya, maksimumnya ini ya dia ditarik 0,03 meter kan. Nah, itu bisa diinikan di mana nanti potensial pegas itu kan dari sini ya. Energi potensial pegas itu kan U sama dengan FDS ya, FDS ini kan sama dengan ini Kx dikalikan delta X, maka ini menjadi sama dengan setengah X kuadrat kan. Berarti ini nanti U maksimum adalah sama dengan setengah dikalikan delta X maksimum dikuadratin dikalikan dengan K. Nah, itulah ininya. Mudah ya. Nah, yang selanjutnya silahkan nanti diinikan. Nah, di 2018 juga selain ada osilasi dan gelombang, juga ada fluida. Ya, fluidanya ini fluida statik. Kemudian, termodinamikanya ya gitu-gitu aja sih. Jadi ada siklus, Anda cari berapa Q, W, dan delta U sepanjang proses, hitung efisiensi. Nah, ini ada tambahan nih. Kalau yang di 2018 nih ada tambahan, hitung VRMS maksimum dari atom-atom gas selama siklus ini berlangsung. Jadi VRMS itu kalau di apa itu namanya teori kinetik gas, VRMS itu adalah sama dengan ini kan, coba sebentar, T itu adalah sama dengan 2/3 mv kuadrat gini ya. Gini ya kalau nggak salah ya. Coba kita verifikasi dulu temperatur. Nah, ini temperatur adalah 2/3 K. Oh, di stop. 2/3 berarti 2/3 K dikalikan setengah mv kuadrat. 2/3 kali setengah mv kuadrat. Oh, berarti sebentar. Tadi saya salahnya apa? Oh, kebalik ya, kebalik. Ini kebalik. Benar nggak sih? Benar. Ini 2, ini 3. Kemudian tadi dikalikan setengah mv kuadrat karena T itu adalah sama dengan 2/3 K. Ini untuk monoatomik ya, monoatomik. Ya, untuk monoatomik temperatur adalah sama dengan 2/3 K kalikan ini setengah mv kuadrat. Ini kan sama dengan energi kinetik kan, energi kinetik rata-rata. Ya, jadi seperti ini. Nah, VRMS-nya ini ya ini si VRMS nih. Nanti diinikan. VRMS itu root mean square. Jadi ini udah rata-rata kuadrat gitu ya. Nanti diinikan adalah berarti akar ya. Berarti akar dari ini ya. Berarti nanti ini kan nanti ini sama dengan 1/3 K M kuadrat gitu ya. Kemudian nanti ini menjadi sama dengan 3K dibagi M gitu ya. 3K dibagi M. Nanti RMS-nya itu adalah sama dengan akar dari 3K per M gitu. Coba kita lihat.
Ya kan? 3K per M. Karena 3K itu kan apa? Oh, sebentar. 3K per M. Temperaturnya ada Mas. Oh ya, saya lupa. Ini kan ada T-nya. Ya, ini ada T-nya. Ini saya lupa. Makanya ini 3 kT. Nah ya, 3 kT per M. 3 kT per M. Ini kalau pakai konstanta Boltzmann, tapi kalau mau pakai R ya, maka ini adalah sama dengan 3 RT per M besar, gitu ya. Ini sama dengan akar dari 3 RT per M besar. Massa molar, ini pakainya massa molar, kalau ini massa sebetulnya. Ya, pakai massa molar, kalau yang itu pakai massa sebetulnya. Nah, betul kan? Seperti ini. Nah, ini kalau digabungkan dengan teori kinetika. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Oh ya. Kalau lajur rata sama lajur. Ya, silakan. Kalau Verta rata sama paling mungkin dipakainya buat apa, Pak? Ini apa namanya, dipakainya itu kalau misalnya nanti teknik kimia itu untuk menghitung ini apa namanya, untuk ini menghitung energi sebetulnya ya, karena ini kan si kecepatan itu kan ini apa berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan energi kinetik ya, berkaitan dengan energi kinetik dari sebuah reaksi gitu ya misalnya. Tapi kalau di termodinamika di fisika dasar ini kan lebih kepada bagaimana gerak dari partikel pada saat dia di keadaan tertentu. Jadi pada saat gini, mana sih tadi soalnya? Ini. Jadi kalau untuk pragmatisnya, untuk mudahnya di fisika dasar ini, maka kita kan siklus ini misalnya ada keadaan A, keadaan B, keadaan C. Maka A, B, dan C itu punya V yang berbeda-beda, punya kecepatan gerak partikel yang berbeda-beda gitu loh. Ya, itu kalau dalam pemikiran fisika dasar. Tapi kalau di tingkat 2, tingkat 3 di teknik kimia misalnya, itu menyatakan energi gitu ya. Menyatakan energi yang apa namanya? Menyatakan energi yang terkandung dalam gas tersebut. Misalnya kita mereaksikan apalah gitu ya, mereaksikan apa di dalam chamber gitu. Nah, kemudian itu kan muncul panas, kemudian ya itu kan bereaksi gitu ya. Nah, itu tuh si V, faktor kecepatan itu menyatakan energi itu ya, menyatakan energi yang terbentuk di dalam gas tersebut pada saat direaksikan. Nah, kenapa harus ada VRMS dan lain sebagainya? Itu karena kita tidak bisa menghitung kecepatan masing-masing dari semua partikel gitu. Ya. Mana tadi teori kinetika? Makanya kita ada apa kecepatan yang probable, kecepatan apa itu namanya? Ini. Kecepatan rata-rata biasa, kecepatan RMS sama kecepatan modus itu karena kita tidak bisa menghitung kecepatan secara eksak dari masing-masing partikel yang terlibat di dalam chamber itu gitu. Makanya kita menggunakan pendekatan statistik. Gitu loh. Nah, karena statistik maka penafsiran atau penjelasan tentang kecepatan itu ada 3 cara gitu loh. Kalau yang satu berdasarkan modusnya, yang satu berdasarkan rata-rata yang biasa, satu lagi adalah berdasarkan kepada RMS gitu. Nah, kalau yang RMS itu dia didasarkan dari fisika karena energi kinetik sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat gitu ya. Tapi kalau yang modus dan juga rata-rata itu dia dari murni statistik, dari matematik. Jadi apapun ya, jadi apapun pengukuran misalnya itu kan bisa ketahuan modusnya gimana, bisa ketahuan rata-ratanya gimana. Nah, itu dari sudut pandang statistik. Tapi kalau RMS itu dari fisika. Ya. Dari fisika karena ini tadi bahwa si gas yang kita reaksikan itu kan punya temperatur. Dan kita ketahui bahwa kalau gas punya temperatur tertentu atau berada dalam suatu keadaan tertentu dengan temperatur sekian, maka energi kinetiknya sekian. Ya udah, V rata-rata kuadratnya itu bisa kita ketahui. Makanya seperti itu. Nah, kenapa ada 3 ini tadi itu bahwa
karena kita nggak bisa hitung secara eksak gas ini gimana perilakunya, kan dalam satu chamber aja itu kan ada jutaan bahkan miliaran molekul gas kan. Nah kalau kita bisa, dan kita kan nggak bisa ngitung satu-satu, kamu kecepatannya berapa, kamu kecepatannya, makanya menggunakan pendekatan rata-rata. Nah karena menggunakan pendekatan rata-rata atau statistik, ya karena kita menggunakan statistik di sini untuk mengasumsikan kecepatan di dalam itu, maka muncullah 3 kecepatan ini. Gitu. Ini adalah konsekuensi kalau kita menggunakan statistik. Gitu. Penjelasan mudahnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, kalau tadi ditanya tentang di mana kepakainya, yaitu menghitung energi, ya, untuk menghitung energi. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain. Oh ya, di mana ini? Di kuliah kita, terutama yang di gelombang itu, kecepatan di pembahasan tentang suara itu kita lupa nggak membahas tentang intensitas bunyi. Ya, coba saya lihat dia itu di SAP masuk secara spesifik nggak ya? Saya khawatirnya dia muncul di ujian, gitu ya. Oke, di sini ada gelombang tali, gelombang bunyi, superposisi gelombang berdiri, resonansi, efek Doppler. Oke, ininya seperti ini, tapi coba kalau saya lihat misalnya di mana itu jadwal kuliah. Oh ya, jangan lupa mengisi jadwal kuliah untuk kelas kita. Saya lihat dulu ya. Masih ada 4 orang lagi yang belum ngisi. Segera diisi sebelum nanti ditutup jam 9. Saya mau ke kurikulum. MIPA, Prodi Fisika, Fisika Dasar 1A, gelombang mekanik. Oke, nggak terlalu ya. Ini sepertinya untuk yang intensitas bunyi itu tidak terlalu ditekankan, ya, tidak terlalu ditekankan untuk diajarkan, beda dengan yang di 1B. Coba 1B. Misalnya 1B itu yang dapat 1B itu SITH biologi atau mikrobiologi. Coba ya, intensitas bunyi. Oh, saya lupa, intensitas itu kalau nggak salah dia diajarnya di Fisika Dasar 2B. Gelombang bunyi. Oh, juga enggak sebetulnya, tapi penting ya. Tapi nggak terlalu spesifik untuk diajarkan. Nah, kembali lagi ke sini. Intensitas ini sebetulnya penting, apalagi nanti Anda yang ke teknik fisika belajar tentang akustika. Intensitas itu penting karena berkaitan dengan berkaitan dengan energi gelombang bunyi yang bisa diterima sama telinga kita kan, ya, sama telinga kita, zona nyaman pendengaran itu bagaimana dan lain sebagainya, ini didasarkan kepada intensitas bunyi. Nah ini di slide saya hanya menjelaskan tentang yang fundamental saja, yang basic saja terkait dengan intensitas tersebut. Nah, untuk apakah ini akan muncul di ujian, ini kalau nggak ada di SAP harusnya ini nggak ada, ya, karena tidak ditulis secara spesifik, tidak ditulis secara spesifik di SAP, seharusnya yang berkaitan dengan SAP ini nggak ada, walaupun misalnya kalau di modul tutorial ini mungkin muncul gitu ya, tapi kalau di ujian ini nggak ada. Tapi jangan lupa bahwa ini penting, apalagi nanti Anda yang masuk ke akustika bangunan atau akustika alam terbuka gitu ya misalnya, atau kan akustika ya ini pada dasarnya mempelajari tentang suara yang dihasilkan oleh makhluk hidup misalnya dan lain sebagainya. Nah itu ini penting dan sebetulnya ini bagian dari materi fisika dasar. Namun karena tidak di SAP-kan, maka ini jadi hanya sebagai pengetahuan saja, ya, sebagai pengetahuan saja. Padahal ini cukup penting, ya, untuk yang nanti berkecimpung di dunia akustika, perambatan gelombang gempa dan lain sebagainya.
yang harus diperhatikan adalah bagaimana intensitas bunyi itu dijabarkan ya, atau diformulasikannya itu bagaimana gitu ya. Dan saya nggak tahu kalau di Halliday Resnick harusnya sebentar ya, di buku Halliday Resnick di wave 2 ini kan speed of sound. Intensity itu spesifik nggak ya diajarkan? Interference. Oh ya, ini kalau ini interference itu, ya ini bisa Anda lihat ya, interference itu merupakan contoh khusus dari superposisi gelombang. Tapi dia ini, oh ya, dia disampaikan di sini intensitas dan sound level. Ini lihat, ini yang menariknya ini ada ini formulasi ya, intensitas itu asalnya dari mana? Kita kan tadi belajar fungsi gelombang dan lain sebagainya. Ternyata kaitannya itu tentang ini, bahwa intensitas itu adalah sama dengan setengah dikalikan densitas dari udara, dikalikan laju rambat gelombang bunyi di udara, dikalikan dengan frekuensi sudut dikuadratkan, dikalikan dengan SM kuadrat. SM di sini itu adalah simpangan maksimum ya, simpangan maksimum dari gelombang suara. Ya, di penjelasannya ada di sini ya. Gelombang suara itu fisikanya itu sebetulnya adalah tekanan ya, tekanan dari gas atau udara ya, yang termampatkan dan juga relax gitu ya, relax. Nanti bisa dihitung SM-nya. SM-nya itu adalah simpangan maksimum dari partikel udara tersebut. Kemudian nanti dapat intensitas gitu ya, intensitas dari bunyi. I-nya ini adalah intensitas dari bunyi. Kemudian di sini ada keterangan loudness ya, kekerasan bunyi itu sebetulnya kualitatif. Jadi hal-hal psikologis yang kita terima menggunakan indera kita. Tapi kalau secara fisis itu adalah intensitas sebetulnya ya. Jadi keras atau tidak kerasnya suara itu sebetulnya menunjukkan intensitas ya. Jadi bukan loudness. Kalau loudness itu variabel kuantitatif kualitatif karena persepsi gitu ya dari psikologi. Tapi kalau intensitas ini fisis. Nah, intensitas ini juga seiring semakin dia menjauh, intensitasnya menurun dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana intensitas itu nanti punya satuan desibel, ini dijelaskan di sini. Nah, ini sayangnya kita nggak punya waktu untuk ini. Nah, satu lagi yang juga tidak disampaikan di kuliah secara spesifik karena keterbatasan waktu adalah Doppler, ya, efek Doppler. Karena ini kan udah sering tuh yang namanya ujian efek Doppler tuh soalnya tuh udah banyak. Contohnya yang ini ya, yang tahun 2017 atau yang Anda dapatkan di mana? Yang Anda dapatkan di kuis ya. Yang Anda dapatkan di kuis itu juga dari soal ujian ya. Itu kalau yang di kuis itu dia adalah ujian tahun 16 ya. Di mana ada mobil polisi nyalakan sirine, kemudian gelombangnya memantul dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dari sini ya, dari efek Doppler. Nah, ini nggak diajarkan secara spesifik, tapi masuk ke SAP ya. Kalau dari sini sih sebetulnya dia masuk ke SAP, tapi tidak saya ajarkan terlalu detail karena Anda udah sering dapat itu di SMA, makanya saya nggak terlalu karena ini ternyata yang gelombang mekanik ini menarik ya, topiknya banyak dan sayangnya hanya satu pekan. Beda dengan yang di 2B ya, di fisika dasar B itu mereka 2 minggu untuk belajar ini ya, seperti itu. Jadi efek Doppler masuk ya, silakan nanti asah lagi kemampuan untuk pada dasarnya sih kalau misalnya gelombang itu mendekat, frekuensinya itu membesar, tapi kalau dia menjauhi kita, dia itu menjadi frekuensinya turun, sehingga panjang itunya lebih lebar. Oke, silakan ada pertanyaan lain? Masih ada 8 menit sebelum kita akhiri. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait RWL sih, Pak. Boleh. Jadi kan kalau yang
yang kita analisis pakai tracker itu kan ini apa, ada yang squat jump sama yang counter movement. Nah, itu tuh dianalisis buat bikin grafiknya itu dari ancang-ancang awalnya atau dari langsung pas lompatnya aja sampai landingnya gitu, Pak? Oh, ini apa namanya? Kayaknya ada yang pernah nanya hal yang sama deh. Kalau di video kan sebaiknya penuh, ya, mulai dari ancang-ancang sampai mendarat lagi, gitu ya. Dari ancang-ancang sampai mendarat lagi itu videonya harusnya ada. Nah, apakah nanti Anda, karena gini, yang di mode apa itu namanya, yang di mode RBL, nah, yang di mode RBL itu kan sebetulnya hanya dari tolakan dari T0 Anda mau meloncat sampai nanti ketinggian maksimum kan sebetulnya. Coba saya lihat di sini. Mana sih grafiknya? Grafik. Percepatan dan posisi terhadap waktu. Nah, grafik ini ya, grafik ini kan karena utamanya ini kan loncat gitu ya, loncat. Jadi nih ya, hitung ketinggian lompatan ya, yang utamanya ini ketinggian lompatan. Jadi kalau misalnya Anda mau motong videonya sampai Anda itu ke ketinggian maksimum, boleh saja. Tapi kan sebetulnya jadi si video tracker itu kan pada dasarnya kan ingin melihat bagaimana ini kan setiap waktu Anda loncat kemudian turun lagi itu kan gimana ininya apa namanya perilakunya. Nah, ketika nanti digrafikan Anda mau motong dia sampai ke yang maksimum boleh atau sampai Anda turun lagi juga boleh. Boleh. Jadi tapi itu ini ya bergantung kepada kesepakatan grup masing-masing mau penuh atau mau sepotong sampai puncak saja juga boleh gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti awalnya tetap dari yang sebelum lompatnya aja ya, Pak, nggak usah pakai ancang-ancangnya. Nah, itu juga dari kesepakatan. Silakan. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Terus ini Pak, lupa mau nanya lagi. Silakan. Datanya itu per anaknya itu harus sama nggak T-nya? Datanya per mahasiswa harus sama itu maksudnya gimana? Ininya Pak, T-nya. Jadi kayak rentang T-nya harus sama gitu nggak? Misalnya dari 0 terus 0,1, 0,2 gitu Pak? Atau... Oh, itu mah bebas. Itu dibebaskan. Berarti nggak ada ketentuan pastinya gitu Pak? Nggak ada. Ini kan di modul di modulnya sendiri juga kan nggak ada. Nah itu ini. Karena untuk melatih Anda juga ini kan karena ini bukan praktikum. RBL ini adalah eksperimen. Jadi untuk hal-hal teknis seperti itu silakan didiskusikan. Mau pakai skala waktu 0,05, mau pakai skala waktu 0,1, nah itu terserah. Kalau keseragaman dari kami itu hanya format aja kok. Hanya format, sedangkan nanti isinya itu mau gimana itu terserah Anda. Nah, namanya juga eksperimen, ya, bukan praktikum. Kalau praktikum kan terstruktur, ada guidance, ada prosedur yang harus dilakukan. Kalau ini kan Anda harus pikirkan desain awal gimana gitu. Iya, baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau fluida tadi kebanyakan soal ujian fluida itu banyaknya. Nah, ini contoh soal untuk elastisitas ya, ada tegangan-regangan. Kemudian fluida itu seringnya kita fluida statis ya, contoh kasus fluida statis. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada komponen dinamiknya seperti ujian tahun 2019 ya. Jadi setahun sebelum pandemi itu soal ujiannya ini adalah tabung Venturi ya. Tabung Venturi yang digunakan untuk menghitung laju aliran dari minyak ya. Jadi ini teknik kimia dan juga teknik fisika yang nanti masuk ke sistem utilitas.
nih mainannya nih, mengukur-ngukur laju itu, laju fluida atau laju gas, laju minyak, bensin dan lain sebagainya yang mengalir dalam pipa. Nah ini cara mengukurnya seperti yang saya sampaikan, itu menggunakan tabung Venturi, ya, menggunakan tabung Venturi, kemudian di mana dia ada ini ya, ada air raksa yang nanti berubah ketinggian yang menyatakan, jadi tingginya cepat atau lambatnya fluida di dalam pipa itu mengalir itu bisa kita deteksi dengan bisa kita deteksi dari perubahan ketinggian dari air raksa yang ada di dalam. Nah, karena digital, sekarang pengukuran digital, maka nanti akan ada sensor yang menerjemahkan perubahan ketinggian ini menjadi pulsa listrik. Makanya dia bisa menjadi digital. Nah ini, tapi perangkat pengukurnya ini masih tetap mekanik ya, masih tetap mekanik. Ini kemudian ada ininya, ini jadi fluida yang dialirkan ini berupa minyak, tapi nanti dia dideteksi menggunakan perubahan ketinggian dari air raksa. Nah ini contoh soal ujian tahun 2019 yang mengkombinasikan fluida statik dengan dinamik. Sedangkan kalau yang termodinamikanya sama teori kinetik gas ini ya dari siklus-siklus ini aja, dari siklus yang terjadi dalam diagram PV, hitung berapa kalor, usaha dan energi dalam, kemudian hitung ini laju rata-rata atau VRMS dari molekul gas ideal pada keadaan awal A misalnya, karena ini kan ada T tertentu dan lain sebagainya. Nah, kombinasinya seperti itu. Oke, pertanyaan yang lain sebelum kita tutup di 845. Oh ya, itu nggak apa-apa lah. Ini mulainya 8. Oh, ini mulainya 8.50. Oke. Masih ada waktu 10 menit. Oke, silakan ada pertanyaan dulu dari ini. Dari teman-teman di sini. Nanti siang kita akan membahas modul tutorial 8 teori kinetik gas. Kalau ada pertanyaan terkait kuliah maupun yang lainnya yang hari ini belum tersampaikan ya nanti disampaikan aja ya di saat kuliah tutorial nanti siang. Oke, without further ado saya kira kita end saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih.